Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penelitian tindakan kelas akan menjelaskan modul 4 mengenai pelaksanaan perbaikan dalam pembelajaran. Di dalam modul ini akan dibahas dua kegiatan belajar. Yang pertama, perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. Yang kedua, melaksanakan perbaikan pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Ada Nuzakia Fazri, saya sendiri sebagai moderator dan penyaji pertama. Lalu Ibu Nike Ayu Wulandari sebagai penyaji kedua, Ibu Septriani sebagai penyaji ketiga, Ibu Mela Amelia sebagai penyaji keempat, Ibu Siti Sophia sebagai penyaji kelima, dan Ibu Eka Sunartika sebagai penyaji terakhir. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar pertama, yaitu perbedaan peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti, lalu membangun kolaborasi. Di sini peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Sebagai guru, semakin baik pemahaman akan tugas-tugas yang diemban, semakin profesional pula kinerja guru tersebut. Lalu bagaimana dengan tugas meneliti? Nah, dengan memahami tugas guru dan tugas seorang peneliti, seorang guru akan mampu merumuskan tugas seorang pengajar yang sekaligus berperan sebagai peneliti dalam kelasnya. Di sini untuk merencanakan rencana perbaikan, ada tahap persiapan yang meliputi tujuan, materi, media dan sumber, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan materi. Di sini tujuan dijabarkan dari tujuan kurikuler setiap mata pelajaran. Untuk guru yang melakukan PTK, dalam rencana pembelajaran harus ditambah tujuan perbaikan. Misalkan di dalam buku ada tujuan umum, tujuan khusus, dan ada tujuan perbaikan. Nah, misalkan di tujuan umumnya siswa mampu memahami tentang sistem tata surya. Di tujuan khususnya menjelaskan pengertian tata surya. Nah, di tujuan perbaikannya ada meningkatkan pemahaman siswa melalui peragaan menggunakan globe dan lampu senter. Jadi, yang tadinya dalam pembelajaran sebelumnya tidak menggunakan media apa-apa, nah sekarang di dalam tujuan perbaikannya atau di dalam PTK-nya, seorang guru itu menggunakan sebuah media untuk menunjang pembelajarannya. Lalu yang kedua, materi. Materi untuk pembelajaran rutin biasanya ditulis secara terbatas dalam rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran untuk melaksanakan PTK, materi harus rinci. Misalkan di RPP sebelumnya hanya tentang tata surya. Nah, dalam PTK itu harus dirinci materinya. Tata surya itu apa sih yang meliputinya, terus apa aja, pokoknya serinci mungkin. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber. Pada rencana pembelajaran untuk pembelajaran rutin, media dan sumber sering diisi seadanya. Namun untuk PTK, media dan sumber harus dirancang secara cermat. Guru perlu memperkaya diri dengan sumber lain sehingga pengetahuannya tentang topik yang dibahas menjadi lebih mantap. Demikian pula dengan media atau alat peraga. Harus dipilih yang memungkinkan siswa belajar lebih baik. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam rencana pembelajaran untuk pelaksanaan PTK harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih. Hal ini sangat penting karena perbaikan pembelajaran menuntut guru memilih dan menetapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan perbaikan. Tentu saja langkah-langkah atau skenario yang dibuat harus sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih. Selanjutnya ada evaluasi. Seyogianya setiap rencana pembelajaran dilengkapi dengan prosedur dan alat evaluasi. Namun biasanya dalam rencana pembelajaran untuk pembelajaran rutin hanya dicantumkan deskripsi singkat. Dalam rencana pembelajaran untuk pelaksanaan PTK harus mencantumkan secara rinci butir-butir tes yang akan diberikan. Tentu saja jenis alat ukur yang dicantumkan sesuai dengan tujuan khusus atau kompetensi yang diharapkan akan dikuasai oleh siswa. Dengan demikian, sejumlah alat ukur berupa tes yang dapat mengukur ketercapaian tujuan instruksional khusus atau penguasaan kompetensi harus disiapkan. Biasanya tujuan instruksional khusus atau indikator yang dicantumkan dalam satuan pelajaran terbatas jumlahnya. Namun guru yang melaksanakan PTK harus memilih lebih banyak alat ukur untuk memberi informasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif selama proses pembelajaran.
Selanjutnya, guru yang melaksanakan PTK perlu menetapkan kriteria keberhasilan sesuai dengan tujuan perbaikan. Kriteria keberhasilan ini tentu tidak semuanya berkaitan dengan hasil belajar, tetapi juga ada yang berkaitan dengan proses belajar. Kriteria keberhasilan tentu bervariasi sesuai dengan tujuan perbaikan yang dirancang. Misalnya, keberhasilan mengajarkan rumus Pitagoras dirancang minimal 85%, peserta didik dapat menerapkan rumus tersebut dalam berbagai ukuran segitiga siku. Artinya, pengajar dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran kalau minimal 85% dari jumlah muridnya dapat menjawab semua soal yang berkenaan dengan perhitungan sisi siku-siku dengan tepat. Kalau kurang dari 85% berarti belum berhasil dengan metode pembelajaran yang telah digunakan. Oleh sebab itu, guru harus mencari metode lain atau memberi latihan yang lebih mudah dipahami peserta didik. Penentuan besarnya kriteria keberhasilan belum ada yang baku. Para guru membuat sendiri kriteria ini yang didasarkan pada tingkat kecerdasan peserta didik dalam kelas yang diasuhnya. Di samping menyiapkan rencana pembelajaran yang rinci, dalam tahap perencanaan ini pelaksana PTK juga perlu menentukan apakah akan meminta teman sejawat untuk membantu mengamati proses pembelajaran atau pelaksanaan tindakan, ataukah data akan dikumpulkan sendiri dengan bantuan alat perekam atau tanpa bantuan alat perekam. Jika diperlukan teman sejawat, maka Anda harus bertemu untuk menyepakati jenis bantuan yang diperlukan, jenis data yang akan dikumpulkan, dan cara pengumpulannya. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, peran guru pelaksana PTK sangat berbeda dari peran guru yang hanya bertugas mengajar. Nah, apa perbedaannya? Nah, jika guru yang mengajar hanya memfokuskan diri pada pembelajaran, maka guru yang melaksanakan PTK mempunyai peran lain, yaitu sebagai peneliti. Nah, guru yang melaksanakan PTK ini kan berperan sebagai pengajar dan peneliti, di mana sebagai pengajar ia harus memfokuskan diri pada pembelajaran dan sebagai peneliti ia juga harus memfokuskan diri pada pengumpulan data. Nah, jika dia tidak mampu mengumpulkan data sendiri, maka dia dapat meminta bantuan teman sejawat atau menggunakan alat perekam yang memungkinkan ia mendapat data yang diinginkannya. Nah, pengumpulan data juga bisa dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Apa saja pengumpulan data yang mungkin dilakukan oleh guru itu? Nah, contohnya adalah hasil ulangan siswa, suasana kelas selama guru mengajar, peristiwa penting yang muncul selama pembelajaran, jawaban siswa yang mengundang perhatian, dan sebagainya. Nah, semua data ini harus diingat oleh guru agar ketika setelah selesai mengajar, dia bisa merekamnya atau mengingatnya kembali. Nah, dalam tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Nah, yang pertama ada kegiatan awal. Dalam kegiatan awal ini, pembelajaran dimulai dengan apersepsi yang dimaksudkan untuk menarik perhatian dan minat peserta didik menghadapi pelajaran yang akan disajikan. Nah, jika guru berhasil menarik perhatian peserta didik, maka proses pembelajaran akan berjalan lancar. Peserta didik akan bersemangat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai dan sikap yang akan disampaikan akan tumbuh dengan baik. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dirancang dalam rencana pembelajaran. Agar kegiatan ini benar-benar terarah, guru harus merancang dengan cermat dan rinci uraian kegiatan mulai dari kegiatan untuk mencapai kompetensi yang paling mudah dan mendasar sampai dengan yang paling sukar. Nah, tentu saja jenis kegiatan dirinci secara cermat. Misalnya guru menjelaskan sambil melakukan peragaan dengan menggunakan globe dan lampu senter, tanya jawab secara klasikal, diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan, mengapa terjadi siang dan malam, dan laporan hasil diskusi. Nah, selama melaksanakan kegiatan ini, tugas guru pelaksana PTK sangat kompleks.
Ia harus mengingat langkah mana yang lancar, mana yang tersendat, atau bahkan mana yang tidak jalan. Sebagai contoh, dalam perbaikan, guru mencantumkan salah satu tujuan perbaikan adalah menyebarkan pertanyaan kepada minimal 10 orang siswa. Oleh karena itu, ketika melaksanakan pembelajaran, guru harus mengingat dan mengumpulkan data tentang perbaikan yang diinginkannya. Ia dapat mengingat-ingat berapa orang siswa yang mendapat kesempatan untuk menjawab. Nah, kalau ini terlampau kompleks, ia bisa meminta teman sejawat untuk melakukan observasi atau bertanya kepada siswa pada akhir pelajaran. Baik, selanjutnya kegiatan akhir dari penelitian tindakan kelas, yaitu kegiatan penutup yang bertujuan untuk memeriksa pemahaman siswa dan menindaklanjuti hasil belajar. Sambil melaksanakan kegiatan penutup, guru harus mengingat kegiatan apa yang ia lakukan dan bagaimana respon yang diberikan oleh siswa. Kemudian, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru peneliti tindakan kelas, yaitu dalam tahap pasca pembelajaran. Yang pertama, menghimpun atau merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran. Yang kedua, berdialog dengan siswa jika diperlukan. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman sejawat untuk membahas data yang dikumpulkan. Yang keempat, melakukan refleksi. Yang kelima, merangkum hasil perbaikan pembelajaran. Yang keenam, merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan yang dirangkum pada butir C. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas membangun kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama sangat penting dalam PTK. Dalam upaya perbaikan pembelajaran, guru memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Kolaborasi dapat dibangun melalui berbagai cara, seperti kerjasama sekolah dengan LPTK, membentuk kelompok kerja, rapat rutin sekolah yang membahas upaya perbaikan pembelajaran, serta mengadakan diskusi langsung secara pribadi. Kolaborasi juga dibangun melalui media, misalnya telepon, surat menyurat, jurnal, atau majalah pendidikan. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2 ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, materi tentang melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1. Yang kedua, materi tentang melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 2. Yang ketiga, ulasan. Dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1, yang pertama kita harus mempersiapkan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan guru menjelang pelaksanaan tindakan perbaikan, yang pertama yaitu guru harus periksa kembali rencana perbaikan pembelajaran yang telah disusun. Setelah itu, guru periksa apakah alat peraga dan sarana lain yang akan digunakan sudah tersedia atau belum. Yang ketiga, cobakan alat peraga yang akan digunakan, terutama alat peraga yang jarang digunakan. Periksa kembali urutan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, pikirkan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu pembelajaran nanti dan rancang antisipasinya. Setelah itu, periksa ketersediaan alat pengumpul data. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa teman sejawat yang akan membantu sudah siap di kelas ketika pembelajaran nanti. Setelah persiapan, kita melaksanakan tindakan perbaikan daur 1. Ketika melaksanakan tindakan perbaikan ini, semua hal yang dilakukan dalam kelas harus dipastikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada rencana perbaikan pembelajaran yang telah disiapkan. Setelah itu, kita melakukan refleksi. Refleksi dilakukan setelah data pembelajaran diolah.
atau setelah guru memiliki gambaran berhasil atau tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan. Jika guru merasa kurang berhasil dalam perbaikan pembelajaran tersebut, maka dilakukan rencana perbaikan daur 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 2. Nah, tahapannya yaitu yang pertama, persiapan. Setelah mengakomodasi masukan pada perbaikan pembelajaran daur 1, sebelum melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 2 dilakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah memeriksa pertanyaan yang akan diajukan pada setiap tahap kegiatan. Jadi, guru sebelum melakukan perbaikan harus menyiapkan soal-soal yang akan diajukan, baik dari jumlah soalnya, keterbacaan, serta kejelasan soal. Lalu memeriksa alat peraga yang akan digunakan. Nah, alat peraga yang digunakan ini harus sudah lengkap serta berfungsi dengan baik, dan guru pun harus sudah bisa memperagakan alat tersebut dengan benar. Lalu menyiapkan lembar pengamatan yang akan digunakan. Nah, lembar pengamatan yang digunakan ini harus sudah disepakati dengan observer. Kemudian periksa kembali urutan kegiatan pada setiap tahap. Nah, lalu meyakinkan bahwa teman sejawat yang akan membantu sudah siap. Jadi jangan sampai jadwal pelaksanaan perbaikan kita itu bentrok dengan jadwal teman kita atau observer. Tahap yang kedua adalah tindakan perbaikan daur 2. Jadi ini tahap pelaksanaannya ya. Tindakan perbaikan daur 2 ini dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang telah disiapkan. Nah, langkah selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dilakukan setelah pembelajaran diolah atau setelah guru mempunyai gambaran tentang kegagalan atau keberhasilan dari tindakan yang dilakukan. Caranya bagaimana? Nah, cara refleksi itu mudah, yaitu dengan bertanya pada diri sendiri. Nah, kita di sini harus benar-benar jujur terhadap diri kita sendiri. Dari pemaparan sebelum-sebelumnya, maka didapat ulasan sebagai berikut. Tindakan perbaikan sangat tergantung dari rencana perbaikan yang telah dirancang sebelumnya. Jadi, jika kita merancangnya dengan baik, pasti tindakannya atau pelaksanaannya akan lancar. 2. Sebelum pelaksanaan tindakan, guru harus melakukan persiapan akhir. Jadi, kita buatlah checklist apa-apa saja yang harus disiapkan itu sudah benar-benar ada dan siap. Lalu, kesungguhan, komitmen, dan kerja keras guru sangat menentukan keberhasilan tindakan perbaikan. Jadi di sini guru harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian ini. Lalu, guru hendaknya membuat skenario yang benar-benar rinci. Jadi harus dibuat sedetail mungkin. Yang kelima, peran teman sejawat sangat penting dalam membuat guru lebih percaya diri. Yang keenam, kejujuran guru dalam melihat dirinya sendiri ketika melakukan refleksi sangat menentukan kualitas perbaikan pembelajaran yang telah diupayakan. Yang ketujuh, kemampuan guru dalam menyimpulkan hasil perbaikan sangat ditentukan oleh data yang terkumpul. Yang kedelapan, hasil pengolahan data serta refleksi yang dilakukan guru akan menjadi masukan bagi rencana perbaikan daur selanjutnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil atau kami ambil dari materi pembelajaran PTK kali ini adalah pelaksanaan tindakan perbaikan berlangsung di kelas guru sendiri. Jadi guru sebagai peneliti sesuai rencana perbaikan yang telah disiapkan. Selama pelaksanaan perbaikan, di samping mengajar, guru juga mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan bantuan teman sejawat. Keberhasilan tindakan perbaikan banyak tergantung dari keyakinan guru akan langkah-langkah yang telah disiapkan, kesiapan guru untuk melakukan perbaikan, serta komitmen dan kerja keras. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.